Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi barisan dan deret. Barisan dan deret ini sebenarnya sudah dibahas juga pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Jadi kita hanya mengingat-ingat saja kembali. Pola barisan dan deret bilangan. Jadi kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menerapkan konsep barisan dan deret aritmetika. Kemudian indikatornya, nilai suku ke n suatu barisan aritmetika ditentukan menggunakan rumus. Kemudian juga mencari jumlah n suku suatu deret aritmetika ditentukan dengan menggunakan rumus. Jadi barisan dan deret itu nanti ada aritmatika dan geometri. Kita bahas yang aritmatika dulu. Ada sebuah sepeda motor, ini ada speedometernya yang menunjukkan kecepatan motornya. Jadi saat mengendarai motor, pernahkah kalian mengamati speedometer pada motor tersebut? Pada speedometer terdapat angka-angka 0, 20, dan seterusnya yang menunjukkan kecepatan motor saat kalian mengendarainya. Angka-angka ini berurutan mulai dari angka yang paling kecil ke yang terbesar dengan pola tertentu. Kan ada pola. Sehingga membentuk sebuah pola barisan. Jadi ada polanya dari 0 menuju 20, kemudian ke 40, ke 60, dan seterusnya itu punya pola. Sehingga dia bisa disebut membentuk sebuah pola barisan. Nah, misalnya, bayangkan Anda seorang penumpang taksi. Dia harus membayar biaya buka pintu 15.000 dan argo 2.500 per kilo. Jadi waktu buka pintu harganya sudah 15.000. Kemudian kalau 1 kilonya itu 2.500. Nah, sekarang dia buka pintu, maka harganya 15.000 yang harus dibayar. Kemudian perjalanan sekilo menjadi 17.500 karena ditambah 1 kilo tadi 2.500. Dan seterusnya setelah 17.500 tambah lagi 2.500 jadi 20.000. Kemudian menjadi 22.500, kemudian menjadi berapa di sini? Ya, benar 25.000 ya. Nah, sekarang bilangan-bilangan berurutan seperti pada speedometer memiliki selisih yang sama untuk setiap dua suku berurutannya sehingga membentuk suatu barisan bilangan. Barisan aritmetika adalah suatu barisan dengan selisih atau beda. Bedanya harus sama. Dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi selisih atau beda dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi bentuk umumnya itu suku pertama, U ini suku, jadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku ke N. N artinya kita tidak tahu sampai berapa. Suku pertamanya itu A, jadi suku pertama itu simbolnya A, kemudian A tambah B. B ini adalah bedanya, jadi suku pertama ditambah dengan bedanya atau selisihnya. Suku pertama ditambah 2 kali beda. Jadi rumusnya UN itu nanti adalah A ditambah N dikurang 1 kali B. B itu beda. Nih. Kemudian pada barisan aritmetika berlaku UN kalau dikurang UN min 1 sama dengan B. Misalnya kalau N-nya kita anggap suku ketiga. U3 dikurang U2. Jadi suku ketiga dikurang suku kedua itu menghasilkan beda atau selisih. Gitu ya. Nah, sekarang jika kalian memulai barisan aritmetika dengan suku pertamanya A dan bedanya B, maka kalian mendapatkan barisan sebagai berikut. Nah, ini dijelaskan lagi. Suku pertamanya A, suku keduanya A tambah B, suku ketiganya A tambah 2B, keempatnya A tambah 3B, dan seterusnya, sehingga suku ke N, itu rumusnya adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Dengan UN, itu suku ke N, suku keberapa yang dicari, misalnya. A-nya itu adalah suku pertama, B-nya adalah beda, dan N adalah banyaknya suku. Jadi kalau suku kelima yang dicari, maka A-nya suku pertama, nanti 5 dikurang 1. Dikali dengan bedanya berapa.
Jika setiap suku barisan aritmatika dijumlahkan, maka diperoleh deret aritmatika. Nah, bedanya kalau barisan tadi itu kita disuruh mencari suku-sukunya. Kalau deret aritmatika itu kita disuruh mencari jumlah. Itu ya bedanya. Maka simbolnya ini ada tambah. Kalau yang tadi kalian perhatikan simbolnya itu U1, U2 dan seterusnya. Pakai koma. Karena dia barisan. Kalau deret, maka bentuknya tambah. Karena deret itu artinya jumlah dari barisan aritmatika. Jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Jadi suku-sukunya kita tambahkan, itulah deret aritmatika. Nah, jadi rumusnya, rumus jumlah n suku pertama deret aritmatika. Jadi bisa dibilang jumlah 3 suku pertama misalnya. Atau 5 suku pertama. Maka n-nya itu tergantung berapa suku yang mau ditambahkan. Jadi rumusnya menggunakan S bukan N lagi. Jadi simbol jumlahnya adalah S. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Atau bisa juga pakai rumus N kurang 2 dikali A tambah UN. Jadi dua rumus ini boleh dipakai tergantung yang mana yang lebih mudah. Sama saja kita pakai bisa. Sn itu adalah jumlah suku ke N-nya atau yang dicari, jumlah suku ke berapa yang dicari. Kemudian N adalah banyaknya suku. A tadi seperti tadi suku pertama, B-nya tetap beda. UN adalah suku ke N. Jadi rumusnya ada dua ya untuk deret. Nah, misalnya ada contoh. Diketahui barisan 5, negatif 2, negatif 9, negatif 16, dan seterusnya. Tentukanlah yang pertama, rumus suku ke N. Kita disuruh nyari rumusnya. Kemudian yang kedua, suku ke 25. Nah, sekarang kita lihat, kalau barisan aritmatika, kita lihat dulu bedanya atau selisihnya berapa. 5 ke negatif 2, itu selisihnya berapa? Atau kita kurangkan negatif 2, jadi dari suku yang belakang ya. Suku belakang dikurang suku yang depannya. Negatif 2 dikurang 5. Maka menghasilkan negatif 7. Atau dari sini misalnya negatif 9. Negatif 9 dikurang negatif 2. Hasilnya 2 negatif 7. Jadi bedanya adalah negatif 7. Maka karena bedanya sama, 5 ke min 2 negatif 7, min 2 ke negatif 9 juga negatif 7, negatif 9 ke negatif 16 juga negatif 7. Jadi bedanya sama, karena bedanya sama, maka dia disebut barisan aritmatika. Sekarang rumusnya. Rumus barisan aritmatika tadi UN itu adalah A tambah N kurang 1 kali B. A-nya itu suku pertama yaitu 5. Kita tulis 5. Tambah N kurang 1. Tidak usah ditulis N-nya berapa karena yang dicari adalah rumus. Oke, jadi N-nya tetap aja N kurang 1, kemudian B. Bedanya adalah negatif 7. Tinggal dikali 5-nya turunkan, negatif 7 kali N, negatif 7N, negatif 7 kali negatif 1, positif 7. Tambahkan yang bisa ditambahkan, 5 tambah 7, 12. Jadinya 12 kurang 7N. Jadi rumus suku ke N-nya atau UN-nya adalah 12 dikurang 7N. Kemudian pertanyaan yang kedua, suku ke 25. Artinya ditanya U25. N-nya ganti 25 sekarang. Gunakan rumus yang ini lagi. Kalian boleh menggunakan rumus dari awal, dari A tambah N kurang 1 kali B boleh, atau langsung pakai rumusnya sudah jadi. Kita tadi kan sudah dapat rumus UN itu 12 dikurang 7N. Tinggal kita ganti N-nya dengan 25. Maka kita ganti 12 dikurang 7 kali 25. Sama dengan 12 dikurang 175, hasilnya negatif 163. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke barisan dan deret geometri.
Jadi barisan geometri adalah suatu barisan dengan pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, bedanya antara aritmetika dengan geometri, kalau aritmetika tadi kan namanya selisih atau beda. Jadi selisih atau beda antara dua suku yang berurutan harus tetap atau selalu sama. Kalau geometri itu bukan beda atau selisih, tapi pembanding atau rasio. Jadi simbolnya nanti bukan B lagi, tapi R. Nah, sekarang ilustrasinya ada selembar kertas biru akan dipotong-potong menjadi dua bagian. Ya, kertas birunya kita potong menjadi bagian seperti ini. Jadi kita bagi dua dulu. Setelah dibagi dua, yang sebelah tadi kita bagi dua lagi. Kemudian sebelahnya lagi, seperempatnya tadi kita bagi dua lagi. Jadi kita bagi berkali-kali. Perhatikan bagian kertas tersebut membentuk sebuah barisan bilangan. Jadi satu, yang pertama awalnya kan satu kalau kita belah jadi dua, kemudian kalau kita bagi sama rata lagi dia jadi 4, ya kan? Yang sebelah kiri jadi 2, yang sebelah kanan jadi 4. Misalnya dibelah lagi, maka yang sebelah kiri jadi 8, yang sebelah kanan juga jadi 8. Berarti 16. 1, 2, 4, 16, dan seterusnya. Nah, ini U1 suku pertamanya 1 kertas tadi. U2 suku keduanya 2 karena setelah dibelah dia jadi 2 kertasnya. U3 setelah dibelah kembali maka jadi 4 kertasnya, dan seterusnya. Jadi setiap dua suku berurutan dari barisan bilangan tersebut memiliki perbandingan yang sama, rasionya sama. Jadi kalau yang aritmetika tadi kan dikurangkan, suku yang di belakang dikurang suku yang depan. Kalau geometri dibagi. Jadi bukan dikurang lagi tapi dibagi. Suku yang belakang kita bagi dengan suku yang di depan. 2 dibagi 1 atau 4 dibagi 2 atau 16 nanti dibagi 8 dibagi 4. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 2. Nah, kemudian tampak bahwa perbandingan setiap dua suku berurutan pada barisan tersebut selalu tetap, yaitu tetap 2. Barisan bilangan seperti ini disebut barisan geometri dengan perbandingan setiap dua suku berurutannya dinamakan rasio atau R. Nah, jadi beda ya sudah simbolnya. Kalau aritmetika simbolnya B atau beda, kalau geometri simbolnya R atau rasio. Nah, rumusnya juga beda. Jadi perbandingan bentuk umumnya kalau barisan geometri, suku pertama tadi A sama ya dengan barisan aritmetika sama. Suku pertama itu simbolnya selalu A. Tapi untuk suku kedua dia A dikali R. Suku ketiga A kali R pangkat 2 dan seterusnya. Jadi suku ke N itu adalah A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, ini seperti Ibu bilang tadi, barisan geometri itu mencari rasionya itu adalah suku yang di belakang, UN-nya dikurang dengan UN-1. Jadi misalnya suku kelima dikurang suku keempat, dibagi. Suku kelima dibagi suku keempat. Suku keempat dibagi suku ketiga, dan seterusnya. Itu ya, seperti itu. Nah, jadi rumus di pangkatnya nih salah nih. Dia sebagai pangkat ya. Kurang 1 ini bukan di bawah tapi di N-nya. Jadi yang dikurangkan 1 adalah N-nya. A dikali R pangkat N dikurang 1. Kurang 1-nya nih salah nih. Yang benar ini, yang di lingkar merah. A dikali R pangkat N min 1. Min 1-nya di atas. Nah, sekarang hubungan suku-suku barisan geometri. Seperti dalam barisan aritmetika, hubungan antara suku yang satu dan suku yang lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalnya ambil U12. Misalnya U12 itu kan rumusnya A dikali R pangkat 11.
Karena 12 dikurang 1 hasilnya 11 ya. Jadi R pangkat 11. U pangkat 12 itu bisa kita rubah menjadi R pangkat 11-nya kita ganti. Jadi R pangkat 9 dikali R pangkat 2. Di kelas 10 sudah dijelaskan kalau bilangan pokoknya sama-sama R, kalau dikali pangkatnya bisa ditambah. 9 tambah 2, 11. Jadi sama aja. Ini kita memisah. Jadi menjadi A dikali R pangkat 9 dikali R pangkat 2. A dikali R pangkat 9 ini adalah suku ke-10. Jadi sama dengan suku ke-10 dikali R pangkat 2 dan seterusnya. Jadi secara umum dituliskan bahwa suku ke N itu adalah suku K dikali R pangkat N kurang K. Jadi maksudnya seperti misalnya kalau yang 10 tadi berarti suku ke-12 itu sama dengan suku ke-10 dikali R pangkat 12 kurang 10. 12 kurang 10, 2 ya. Jadi R pangkat 2. Seperti itu. Nah, sekarang untuk deret sama seperti di aritmetika, geometri juga ada deret geometrinya. Sebelumnya juga dijelaskan bahwa kalau barisan itu simbolnya pakai koma, barisannya, pola barisannya berkoma. Kalau deret maka simbolnya ada simbol tambah atau jumlah. Jadi ditambah. Maka rumusnya seperti ini. Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang F. Sebenarnya ada dua rumus. Ada kalau R-nya kurang dari 1, ada juga kalau R-nya lebih dari 1. Kalau R-nya lebih dari 1, maka R-nya taruh di depan. Maka nanti rumusnya R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Jadi nanti biar tidak negatif. Di waktu SMP sudah juga dibahas ya. Jadi kita membahas sekilas saja. Ini misalnya ada contoh. Diketahui barisan 27, 9, 3, 1. Tentukanlah yang pertama rumus suku ke N, yang kedua suku ke 8. Nah, jadi karena ini kan tidak diketahui. Di soal ada yang langsung dibilang di soalnya itu aritmetika atau geometri, ada juga yang tidak diketahui. Dia ini termasuk aritmetika atau geometri. Maka kita coba dua-duanya. Kalau kita kurangkan, misalnya 9 kurang 27, 3 kurang 9, 1 kurang 3, itu bedanya sama atau tidak. Kalau tidak sama, maka kita coba menggunakan rasio. Kita bagi. 9 dibagi 27 hasilnya 1/3. 3 bagi 9, 1/3. 1 bagi 3, 1/3. Nah, karena setelah kita menggunakan rumus rasio dengan cara dibagi, ternyata rasionya sama, tetap barisan ini, maka dia dibilang sebagai barisan geometri. Artinya kita fokus ke rumus barisan geometri. Rumusnya tadi adalah A dikali R pangkat N kurang 1. A-nya 27, ini 27. R-nya sudah diketahui tadi 1/3. Bukan diketahui, kita mencari tadi ya. 9 bagi 27 tadi. 1/3 pangkat N kurang 1. 1/3 ini bisa kita rubah sebagai bentuk pangkat negatif, ya kan? 3 pangkat negatif 1. Kalikan pangkatnya keluar. Negatif 1 kali N, negatif 1 kali negatif 1. Jadi 3 pangkat negatif N tambah 1. 27-nya bisa kita jadikan 3 pangkat 3. Nah, sekarang karena dikali, bilangan pokoknya sama 3, ini yang besar 3, maka kalau dikali, pangkatnya bisa dijumlah. 3 ditambah min N ditambah 1. 3 tambah 1, 4. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 4 min N. Ini adalah rumus suku ke N, rumus barisan geometrinya. Kemudian kalau ditanya suku ke 8, tinggal kita ganti UN-nya menjadi U8. Ganti N-nya dengan 8,
3 pangkat 4 dikurang 8. Hasilnya adalah 3 pangkat negatif 4. Karena dia pangkatnya pangkat negatif, jadikan pangkat positif. Jadi dia jadi pecahan nanti. 1/3 pangkat 4. 3 pangkat 4 adalah 81. Jadi hasilnya 1/81. Nah, kemudian yang terakhir adalah deret geometri tak hingga. Nah, untuk yang tak hingga ini adanya hanya di deret geometri. Jadi untuk deret aritmatika tidak ada deret aritmatika tak hingga. Yang ada hanya deret geometri tak hingga. Rumusnya, ini langsung rumusnya. Jadi N-nya itu karena tak hingga, maka simbolnya simbol tak hingga. Infinite ya. Kemudian jadi rumusnya adalah S tak hingga jumlah deret geometri. Jangan lupa kalau deret itu simbolnya S. Deret geometri tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Jadi suku pertama dibagi 1 dikurang rasionya. Jadi tidak ada suku keberapa karena dia bilangnya tak terhingga. Jadi ini rumusnya yang paling simpel, deret geometri tak terhingga. Contoh, hitunglah jumlah deret geometri tak hingga. 18 tambah 6 tambah 2. Suku pertamanya 18. Ya kan? Sekarang kita cari R. R-nya 6 bagi 18 hasilnya 1/3. 2 bagi 6 juga 1/3. Jadi A-nya 18, R-nya nih 1/3. Tinggal kita masukkan rumus A dibagi 1 dikurang R. 18 dibagi 1 dikurang 1/3. Samakan penyebutnya ya, jadinya 2/3. 18 dibagi 2/3. Maka hasilnya adalah 27. 18-nya bagi 2 dulu boleh. 18 bagi 2, 9. 3-nya kali 9, yaitu 20. Sebuah bola elastis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Setiap kali memantul dari lantai, bola mencapai ketinggian 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola hingga berhenti? Dari ketinggian 2 meter. Tuh, bola dijatuhkan dari titik A. Bola dijatuhkan dari maka AB melalui 1 kali. Jadi misalnya ini A-nya dijatuhkan dari tinggi 2 meter. Kemudian dia mantulnya itu mencapai ketinggian 3/4. Jatuh lagi karena mantul kan jatuh lagi. Naik lagi tapi ketinggiannya 3/4. Mantul lagi ketinggiannya 3/4. Mantul lagi 3/4. Nah, artinya lintasan membentuk deret geometri dengan A sama dengan 3. Ini salah nih. Harusnya A-nya 2. Ini salah ya. Ini salah, ini harusnya 2 ya. Tinggal diganti. Dan R sama dengan 3/4. Rasionya 3/4 karena ini tadi pengulangannya adalah 3/4. Pembandingnya adalah 3/4. Nah, sekarang panjang lintasan itu sama dengan 2 dikali deret tak hingganya dikurang A. 2 dikali deret tak hingganya adalah 1 per A dibagi 1 min R. A-nya tadi 2 dibagi 1 min 3/4. 2 bagi 1/4. 2 bagi 1/4 itu adalah ilustrasinya kamu punya 2 kilo gula. Masing-masing kita bagi ke orang sebanyak 1/4 kilo. Maka didapat 8. 2 kali 8, 16. 16 kurang 2, 14. Itu ya. Oke, sampai sini materi barisan dan deret. Silahkan dipelajari kembali dari rumus di SMP maupun dari sini. Ibu cukupkan videonya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.